Bibil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin syariful anam wa ala alihi wa ashabil kiram. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina ila akhir ayat. Shadaqallahul azim. Pertama-tama mari sama-sama kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sama-sama kita hormati seluruh segenap pengurus Taman Iskandar Muda cabang Jati Sampurna yang diketuai oleh orang tua kita Bapak Mursyid GA beserta jajaran penasehat, para bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Malam hari ini kita sudah masuk malam 28 Rajab 1443 Hijriah. 1443 Hijriah. Berarti lebih kurangnya sekitar 30 atau 31 hari lagi kita masuk bulan suci Ramadan. Rasul mengajarkan doa kepada kita, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampai kami kepada bulan suci Ramadan. Ini salah satu doa yang diajarkan Rasulullah supaya kita berkah di bulan Rajab, berkah di bulan Sya'ban, sampai kita kepada bulan suci Ramadan. Maka bulan Rajab ini termasuk daripada hadis Nabi, Ar-Rajab syahrullah. Rajab itu bulannya Allah. Artinya termasuk bulan haram, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu peristiwa di bulan Rajab, yaitu tanggal 27 Rajab tahun ke-11 kenabian, yaitu tahun Nabi berumur 50 atau 51 tahun. Setelah 10 tahun beliau menerima wahyu. Malam itu beliau tidur di Masjidil Haram di depan Ka'bah, ditemani oleh Ali bin Abi Thalib. Orang bertanya, kenapa Nabi tidak tidur di rumah di 27 Rajab itu? Nabi Muhammad sedang duda, baru saja ditinggal meninggal oleh istri tercinta beliau Khadijah. Maka itu disebut dengan Amul Huzni, tahun duka cita. Ada beberapa peristiwa yang terjadi duka cita beliau. Pertama, di tahun itu meninggal paman beliau, Abu Thalib. Tidak lama berselang meninggal juga istri tercinta beliau, istri pertama beliau yang beliau tidak pernah mempoligami istrinya, yaitu Khadijah di tahun itu. Dan ada lagi peristiwa fenomena alam lainnya.
Sehingga benar itu tahun disebut dengan Amul Huzni, tahun duka cita. Haitanyo meninggal rinang dile, barangkaban kuat, barangkaban tangguh. Dua le bulan kan dah dile, manusiawi sekali. Maka salah satu sebab, maka beliau diundang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira setelah tengah malam datang Jibril. Muhammad, bangun. Allah perintahkan kepadamu untuk ikut aku dibawa melewati 3 alam. Pertama, alam indrawi. Ini alam dunia, alam antar planet. Arti alam indrawi, alam yang bisa dijangkau oleh indera. Bisa kita lihat dengan mata, bisa kita rasa dengan tubuh, bisa kita cium dengan hidung, bisa kita dengar dengan telinga. Namanya alam indrawi, alam normal manusia biasa. Kemudian juga melewati alam malakut, alam malaikat, yang di luar daripada alam bumi ini. Setelah 7 petala langit dan bumi, kemudian ada satu alam lagi yang kita sebut dengan alam, padahal itu bukan alam, yaitu disebut dengan alam lahud, alam ketuhanan yang dibalik akal. Tidak bisa kita bayangkan dan tidak bisa kita ceritakan dengan akal. 3 alam. Bangun Muhammad. Dibawalah Nabi ke pinggir sumur Zam-Zam, dibelah dada beliau. Dalam sejarah disebutkan Nabi 2 kali dibelah dada. Pertama ketika beliau dalam asuhan Suwaibah Aslamiyah, baru 3 atau 4 tahun, dibelah dada, kemudian ditutup kembali, sehingga dikabarkan oleh anak Suwaibah bahwa Muhammad dibelah dada oleh orang tak dikenal. Karena takut, akhirnya dikembalikan Nabi Muhammad kepada kakeknya, kepada pamannya, kepada keluarganya. Takut terjadi apa-apa, karena banyak sekali keanehan. Kemudian yang kedua ketika Isra Mi'raj, dibelah dada. Dibelah dada, dibersihkan sifat-sifat yang buruk. Dicuci dada Nabi dengan air Zam-Zam. Dibuang tempat-tempat kotor, diisi dengan iman, Islam, tauhid dan ma'rifat. Kalau manusia biasa itu punya 2 sifat yang berbeda. Saya punya sifat jujur, saya juga punya sifat dusta. Seorang penipu, dia juga punya sifat jujur. Itu. Ketika dia melakukan jujur, berarti tidak mengambil yang penipu. Ketika dia menipu, berarti tidak mengambil yang jujur. Kita punya potensi baik, kita punya potensi buruk. Semua Allah berikan sama, kecuali baginda Rasulullah Muhammad SAW dihilangkan tempat buruknya. Maka Nabi bukan tidak berdusta, nggak bisa dusta, nggak ada tempat untuk dusta. Wajib bagi Nabi bersifat siddiq, jujur. Nabi nggak bisa dusta, karena beliau punya sifat maksum, terpelihara daripada dosa. Nggak ada kemungkinan Nabi berdusta, nggak ada. Tapi kalau manusia biasa seperti kita, ada kemungkinan dustanya. Maka mengimani jujur Nabi itu wajib. Bila ada orang curiga saja, kayaknya Muhammad omongannya ada yang nggak benar deh, kafir. Maka salah kalau ada kata-kata orang mengatakan ternyata ya omongan Muhammad itu ada benarnya juga. Itu udah dosa besar. Berarti kalau dibilang Muhammad ada benarnya juga, berarti Muhammad ada salahnya juga. Bahkan ada kalimat yang terlanjur ngomong bisa jadi kafir. Jangankan kamu yang ngomong, contoh Muhammad aja bilang aku nggak percaya. Pegah bakianya, beeleka pegah Nabi pegah aku pati. Kaji kape. Tuh. Karena Nabi wajib jujur, wajib amanah, sifat wajib, wajib fatanah, wajib cerdas, siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Ini sifat wajib bagi Nabi. Mustahil lawannya itu. Maka kita wajib belajar juga ilmu tauhid. Ada namanya sifat mustahil. Ini dalam teologi agama lain nggak pakai istilah mustahil. Pernah dialog dengan pendeta.
Tanya ke pendeta, Pak Pendeta, kenapa Anda bilang Yesus itu Tuhan? Iya, memang dia Tuhan. Kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan menjadi manusia? Nah, itu omongannya dengan pendeta. Kata pendeta, kita bukan nyembah Yesus, nyembah Tuhan. Tuhan yang merubah dirinya menjadi Yesus, menjadi manusia. Mustahil. Dalam agama kita diajarkan mustahil. Karena mereka berpatokan pada kalimat abstrak. Tuhan Maha Kuasa, mampu apapun. Pemandang juga begai Tuhan, yang galak ke. Kita tidak. Tuhan mampu apapun yang mungkin dan yang jaiz, tidak yang mustahil. Karena ada sifat mustahil. Wujud ada, mustahil tiada. Misalnya Tuhan bisa enggak membuat dirinya enggak ada? Enggak bisa. Enggak ada itu mustahil pada Allah. Hukum akal 3. Wajib, mustahil, harus. Wajib, tidak percaya akal tiadanya, wajib ada. Mustahil, tidak percaya akal adanya. Jaiz, boleh ada, boleh tidak. Mereka enggak ada bahasan mustahil. Sehingga omongan mereka, Tuhan apapun bisa. Gepegat draw kecanggup pijit, gepegat draw nani pijit, gepegat draw kata bodoh pijit. Mustahil. Tertolak oleh logika. Mereka enggak belajar tauhid tentang ilmu mustahil harus. Tuhan kuasa apapun. Jika pelemah raga, lanjut. Kan kawasan mustahil. Tuhan tidak beranak, dia hanya pegat drogan, Tuhan lanjut. Itu bukan Tuhan nggak bisa, memang kawasan mustahil. Contoh mustahil mana? Bejut lebih ni bak limang, gimana cara? Mana cara? Tertolak pada akal. Atau anu berlebih Tuhan ni bak ayah. Nah cara bakal. Ini mereka menabrak ilmu akal ketauhidan, sehingga mereka bilang Tuhan bisa menjelma apapun. Tuhan jika pegadro ke pegadro ke mi, kan mi Tuhan ni pegadro ke mi, mustahil. Maka belajar tauhidlah kita. Awaknya hana Tuhan mampu apapun, puyang galak gitu. Nah, yang bantah ke logika. Tuhan jika pegang anu, jut mempegang apa? Hana perlai pegang, kan urusan ngan perlai. Memang hanjut yang kawasan mustahil, arena mustahil berjelas. Maka dengan pengajian tadi pehal kayaknya hana ada pegah yang kon. Maka Nabi wajib bersifat jujur. Tidak mungkin Nabi berdusta. Kenapa? Karena tidak ada tempat dusta lagi baginya. Hana gedong semengun, kagak program oleh Allah hana sifat semengun. Maka wajib. Tapi kita tidak wajib jujur, karena kita tidak dibuang sifat dusta pada kita. Jadi gebah mandum le Jibril, tempat-tempat bohong gebah, tempat-tempat kueh gebah. Walaupun Nabi Muhammad orang dunia, tapi hati ruh Nabi sudah seperti ruh orang di surga. Orang dalam syurga hanale sifat dengki kueh hana, karena udip di syurga ruh manusia kag setel ya Allah salaman salama. Dalam syurga hati pikiran manusia tidak terlintas, bukan tidak terpikir, terlintas pun tidak kepada hal-hal yang tidak wajar. Hana hawali ke hal-hal yang tidak wajar. Jadi yang wajar-wajar mendung. Maka orang di surga ucapannya salaman salama, hatinya berpikir baik, tubuhnya berzikir terus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi di dunia sudah punya sifat itu. Kemudian dibawalah Nabi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala lewat Jibril menyeberangi alam indrawi, alam malakut, sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, menerima perintah salat 5 waktu. Ketika Nabi bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang beliau ucapkan? Mikir katanya tamam surga katanya,
Allah gepelemah dro gebuka hijab deh takalan Allah Subhanahu wa taala bantakalan Tuhan pun takun telepon. Nah yang bukan dro ni Tuhan yang baru deh uronya yang penting ibu ke pertama surga deh Tuhan. Bisa bahasa Aceh semua enggak? Bisa, entar tanya sama bapak ya. Nanti Salma selawatan ya sama kata Kia ya, nyanyi depanmu biar berani ya. Namanya bagus, Salma, salaman salama. Ketika kita bertemu dengan Allah, apa yang kita ucapkan? Diajarkan oleh Nabi, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Itu ucapan orang Islam apabila bertemu dengan Allah. Kabiasa takun dalam sembahyang, menyuruna sembahyang dia merupakan Allah Ta'ala jid gekun. At-tahiyyatul penghormatan, mubarakatus keberkahan, salawatut thayyibat doa yang baik untuk Allah, dibalas oleh Allah. Assalamu alaina, assalamu alaika ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Sejahtera kepadamu wahai para nabi dan berkahnya. Dijawab lagi oleh Nabi, assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Itu ucapan tahiyat, itu dialog Allah, dialog Rasulullah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang bernasib baik nanti di surga akan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mata kepala. Tempat kita melihat Allah di surga, bukan Allah di surga. Lagi kitanya nonton bola MU lawan Arsenal, irmo tu pui main bola irmo tanya ke tempat KU, irmo kitanya bak RCTI tapi main bola ke hinan, bisa di Birmingham, bisa di London dan sebagainya. Allah begitu, kita melihatnya di surga, Allah bukan di surga. Allah tidak bertempat, hana tatukri pegah, karena itu adalah di balik akal. Ya, itu tak kira dari surga tengok. Maka pertanyaannya ketika Nabi turun dari Isra Mi'raj, karena Nabi bersifat dengan amanah, tabligh, menyampaikan, payah kepegah. Sang menyelun legebali Allah ulangit dunia kedua segala macam. Lun wa kena jati asih hadun tuji pegah. Gimana cara ada pegah? Hai patenya ni iram teligok. Kapungo tungku nawi hak pegah ulangit. Hadinya pegah karena Nabi hanjit dengan musulet pegah. Hana sifat som mbak Nabi. Menyebang kira lun yang kerja lun hanjit ke Nabi. Hang dia pegah. Gimana cara aku bah baru pegah haingan mandum. Dengar duku mandum pe. Lun beklam gebal malaikat Jibril kudeh u Palestina. Lunya hinan ku semayang ngan nabi-nabi manuk ulangit. 70 langit kulingku, antara langit dengan langit 500 ton perjalanan cahaya. Langit berikuji 7 kali langit sebelumnya, sehingga lu aras tu mustawa sidratul muntaha. Nyo katok kuo lang kono. Ikiling lo. Nami cikadang. Cika beraki unu. Coba gibi. Baik ka pegahnya mbake ka jauh le. Ka beda ya ka. Hantu je pegah. Tapi karena Nabi bersifat dengan tabligh wajib pegah. Dua kelompok manusia pada kepegah Nabi Isra Mi'raj nyebit long kupikir barokan Muhammad ngan betul, ternyatanya betul, yakin ku sedih aja kakun pan ngan Abu Lahab, Abu Jahal. Muhammad kalau bahasa kampungnya kakak ulangnya nikah nya kalewat aksa betul, cikabut nya akiunan gebet ciba akiwi betul mah. Pegah balun kah hanya kapal Muhammad baik kamu lumpur le kawo nak kayak pergi ke kebun kurma ke dia na perlei nang tari kakak melinggai promo ke ku pegawai lain dukna sedih hati Nabi nyen bawa dengan terbelah umat Islam. Yang paling membenarkan kejadiannya Abu Bakar, urus langsung pikiran Abu Bakar nyota pegah Abu Bakar kiban bantah. Karena Abu Bakar yang paling percaya kepada Nabi, yang paling membela. Pelung aja orang mbak Abu Bakar. Abu Bakar, Muhammad dipegah ji kai wo langit pelan-pelan. Ternyata bidji sulit. Tidak. Benar yang dikatakan Muhammad.
Bak manusia mungkin dipati, tapi bak Abu Bakar langsung gepati. Maka Abu Bakar bergelar As-Siddiq, orang yang pertama membenarkan kejadian Isra Mi'raj. Maka dipegah oleh Rasulullah, seandainya iman Abu Bakar ditimbang dengan iman semua umat, imannya keyakinan, kepercayaan Abu Bakar tak timbang dengan iman gedeng mandum, iman nurun Jati Asih, iman Indonesia, iman nurun Pondok Gede, iman mata bodohnya, termasuk iman sahabat-sahabat tak peduk belah unun, iman Abu Bakar tak peduk belah wiya. Sangat berat iman Abu Bakar, bukan karena rukuk sujudnya, bukan karena salatnya, bukan karena puasanya, tapi karena cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Break le, laki yang selalu tak boleh. Piu he. Nah. Masalah malu lawatan. Temenin Salma enggak? Ya udah pakai aja nanti. Persiapan dulu. Beda cuma 2 anak nak behu. Belah sini. Itu Salman ke? Belo. Ya, selawatan apa aja. Ya, ayo silakan sambilan kopi-kopi teh. Hai beut ya beut ya. Kata dia aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahmad al-Hadil Amin wa alihil muqarrabin wa sahbihi wa tabi'in. Sallallahu ala Yasin Ahmad al-Hadil Amin wa alihil muqarrabin wa sahbihi wa tabi'in. Ba'idna minasyaitan, qarribna ila rahman, a'idna minan nisyan, waqtimna alal iman. Ba'idna minasyaitan, qarribna ila rahman, a'idna minan nisyan, waqtimna alal iman. Wathiqala fil mizan wal liqa'a bil ghufran wad dukhula fil jinan wan nazra bir ridwan. Wathiqala fil mizan wal liqa'a bil ghufran wad dukhula fil jinan wan nazra bir ridwan. Sallallahu ala Yasin Ahmad al-Hadil Amin wa alihil muqarrabin wa sahbihi wa
والتابعين صلى الله على ياسين أحمد الهادي الآمين وآله المقربين وصحبه والتابعين. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dia aja. Tunggu dulu ya, ada dipanggil. Udah tuh. Jadi kalau ditimbang imannya Abu Bakar akan sangat berat. Begitu. Sehingga suatu hari Nabi duduk-duduk bersama Abu Bakar. Ada Abu Bakar, ada Umar, ada Uthman, ada Ali, dan ada beberapa sahabat lainnya. Memulai obrolan. Adab para sahabat, adabnya tidak berani memulai obrolan kalau Nabi Muhammad belum memulai berbicara. Ngomong Nabi, "Ya Abu Bakar, aku sangat cinta, sangat suka di dunia ini 3 perkara. Paling kusukai di dunia ini 3 perkara. Yang pertama yang paling kusuka adalah wangi-wangian. Nabi paling senang wangi, berwangi-wangian. Kalau wangi-wangian di zaman Nabi itu bukan minyak kayak sekarang, tapi dari batu yang wangi yang digosok seperti kapur tulis kita zaman dulu. Cok gete-gete babadan wangi. Tuh. Maka menjadi sunnah bagi kita berwangi-wangian karena Nabi paling suka wangi. Yang kedua di dunia ini paling aku suka adalah wanita yang solehah. Jadi Nabi senang kepada istri yang solehah, senang. Jadi ciri-ciri istri solehah itu 3. 1, bila dipandang oleh suaminya menyejukkan hatinya, yang solehah. Tahu pak merangkapan, tak mana mit tak uji gitu, siju hati nyen promo solehah. Baik tak uji migran tu, yang solehah. Bunuh luar cokok tak uji pertama tu, yang ke. Ciri-ciri wanita solehah yang kedua, menebar kebaikan kepada sekelilingnya. Kemudian bermanfaat buat orang yang lain. Kemudian dia patuh pada Allah Subhanahu wa taala dan taat pada suami. Maka Nabi nikah sampai 9. Jadi menyenau rinang salehah, tahu sejuk hati tu, pulih tu. Nah lagi nyentang ada tambah loh, karena masalah. Tuh yang kedua. Yang ketiga kata Nabi, yang paling kusukai di dunia ini ketika aku salat melihat tempat sujud. Nabi orang sembahyang tempat sujud, sejuk tenang, hati tentram, hana beban. Maka bila ingin solat itu menjadi penyejuk bagi hati kita, kalian tempat solat bertenang, bertetap. Nih yang paling dicintai Nabi. Pertama berwangi-wangian, yang kedua istri yang solehah, yang ketiga melihat tempat sujud ketika solat, tenang. Menyertai tempat sujud atau semayang tenang. Tua ke hutang, tua ke masalah, tua mandum tengah fokus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi selaku manusia biasa ada sifat galau juga, sedih, gundah. Nabi ketika gundah itu pelariannya 3 macam. 1, salat. Kathuzah mumat ulil ya semayang. Terutama ketika melihat tempat sujud. Jadi kita menyata sujud, tertedang tertekalan tempat sujud, tenang hati, dan tak sujud senang, tenang hati, nyan kana ciri-ciri keimanan tak kita. Yang kedua pelarian Nabi kalau beliau lagi gelisah melihat yang hijau-hijau, menyatakan piknik lah. Yang ketiga beliau curhat dengan para sahabat. Yang lagi tengok curhat Nabi. Lun galak tak dunia nyole macam pun wangi-wangian. Yang kedua urinang yang solehah. Yang ketiga adalah yaitu melihat
tempat sujud ketika sholat. Kun Abu Bakar, sadaqta ya Rasulullah, benar engkau, betul ya. Kau saksikan lain. Saya juga punya kesukaan di dunia ini 3 macam. Kun Abu Bakar. Yang pertama yang paling kusukai di dunia ini adalah memberikan, menginfakkan semua hartaku kepadamu. Kok senang lun? Punya sempat harta lun mandum lonjok ke drone Nabi, senang tak hati lun. Jadi Abu Bakar satu-satunya manusia di dunia ini yang ketika bersedekah dengan semua hartanya. Sehingga Nabi bertanya, ya Abu Bakar, kalau semua engkau sedekahkan, kamu tersisa apa? Tinggal drone. Aku cukup tinggal Allah dan Rasul saja. Nyamban yang merdeka. Kan balik ke merdeka dengan habis. Justru getimong le lain merumpok. Yang kedua yang paling kusukai wahai Rasulullah, setiap hari menatap wajahmu. Jadi menyenauro yang Rasulullah, Abu Bakar golong kala Rasulullah, nyona yang kurung Abu Bakar. Yang ketiga adalah aku ingin anakku, salah satu putriku, kunikahkan denganmu. Maka beliau menikahkan anaknya Aisyah kepada Rasulullah. Tuh kesukaan Abu Bakar. Memberikan harta semua kepada Rasulullah. Hana ulail lagi nya. Yang kedua, setiap hari mesti menatap wajah Rasulullah. Yang ketiga, harus ada anakku yang kunikahkan kepada Rasulullah. Padahal Abu Bakar dengan Rasulullah itu beda-beda tipis umur, sebaya. Kok menikahkan anaknya kepada temannya? Saking percayanya Abu Bakar kepada Rasulullah dan telah mengenal siapa Rasulullah. Tidak ada manusia yang terpuji selain sehebat akhlaknya Rasulullah. Tanya sendiri, akan tak percaya anak tak pernikah kepada orang yang ged akai, yang diakui oleh langit bumi. Bahkan beliau bukan paksaan tapi panggilan jiwanya. Nyamban Abu Bakar dengan Rasulullah. Maka Nabi tidak berdusta, benar ketika Nabi bilang imannya Abu Bakar sangat berat dibandingkan dengan iman orang yang lain. Tiba-tiba Umar menjawab, sadaqta ya Abu Bakar, betul ya Abu Bakar. Itu ngobrol. Saya juga punya suka cinta di dunia ini 3 perkara, kata Umar bin Khattab. Pertama, aku paling suka amar ma'ruf, menyuruh orang berbuat baik. Yang kedua, aku paling suka nahi mungkar, mencegah orang berbuat salah. Yang ketiga adalah memakai baju yang penuh dengan tambalan. Jadi baju Umar itu dalam riwayat jubahnya, beliau ketika telah jadi khalifah, kaji ke presiden, punya tambalan baju 40 boh senampai. Tahu senampai? Tambalan. Jadi baju yang robek dijahit ditambal, bukan dibuang. Senangnya bukan main Umar kalau pakai baju penuh tambalan. Ini yang kepeduk senang dari Allah. Pertama amar ma'ruf, kalau ada orang belum sholat disuruh sama Umar, kerjakan yang ma'ruf. Bahkan ada riwayat menyebutkan iblis syaitan kalau berjalan, kalau ketemu berpapasan dengan Umar bin Khattab, dia cari jalan lain. Ya iblis Umar bin Khattab yang belum tegas. Kata Utsman, sadaqta ya Umar, betul. Betul dengan pegangan. Betul pun galak amar ma'ruf, galak nahi mungkar, galak suk baje yang mesti nampai. Kan baje baru. Saya juga punya kesukaan wahai Amirul Mukminin, wahai Umar Khattab. Aku juga punya 3 kesukaan paling kucintai di dunia ini. Yang pertama, aku paling suka memberi makan orang yang lapar. Jadi menyena urang deuk gebi makanan li Utsman sehingga tro urang deuk nyan makanan gejuk li Utsman, senang hati Utsman luar biasa. Hinan gepeduk kesenangan bak mesedekah makanan ke urang yang deuk. Yang kedua yang paling kusuka, kata Utsman bin Affan, aku paling suka memberi pakaian kepada orang yang butuh. Menyena urang hana baje, bekah baje, gejuk baje li Utsman. Senang tak hati. Yang ketiga, kata Utsman, aku paling suka membaca Quran. Beri makan orang yang lapar, beri pakaian orang yang telanjang, membaca Quran. Yang hobi Utsman. Maka Utsman menyeka baca Quran, hanya getewate. Hampir tiap malam Sayyidina Utsman itu sholat subuh dengan wudu isya.
Berarti beliau solat Isya, setelah itu solat sunnah, baca Quran. Beliau khatam Quran dalam 2 rakaat solat malamnya. Pernah satu hari ada sahabat ikut Utsman solat sunnah. Alah baku ikut Sayyidina Utsman sembahyang sunat. Gedang je ikut 2 kan. Allahu Akbar, Utsman baca Quran. Urang teka merupak ngan buat hobi, hana tewate ya. Nya urang hobi game nah tua pajubu. Kula tu pun kakemang mata-mata. Maka kita berdoa kepada Allah, ya Allah Nabi, ya Allah kesenangan kamu bakna pahala. Bak tempat yang meridha lidron. Lagi contoh nak sebut nangan lon nya kageduk be embate ya. Hana geprek hana gede tu bo. Nyan piuh kan karena kahe hana mangat kaibang. Papadum geduk potiplo membayu-bayu kopi. Tom lagi pada. Pegok jalan. Hotel tinggal lu bak kontrakan Jati Asih. Lon tegolon lahir zakia tinggal bak kontrakan Jati Asih. Nyan tiap malam pegok jalan wayang. 6 le tom lepe. Ka mati 6 lagi. Aleki bandi 6 hum. Dia malam menang. Tadi Allahu Akbar. Tapi uhat. Dia jangan mangat. Hana mangat nunggu kaibang. Ngan kan karena menang ke Utsman gepeduk kesenangan baca Quran, baca Quran. Allahu Akbar. Abi Fatihahkeun Baqarah. Al-Baqarah 286 ayat. Diurang-dang likut gedang kekengket ge. Tinggal baca ayat 286. Ba ayat fansurna 'alal qaumil kafirin lati makmum nyo kagruku akabi kabotura kan geruku bismillahirrahmanirrahim alif lam gesambung ayat Ali Imran abi Ali Imran gesambung An-Nisa gesambung Al-Maidah pajan geruku bak surah Al-An'am gede pantas 2 rakaat salat khatam Quran. Nasiratu umat Nabi yang populer dalam 2 rakaat khatam Quran. Kalau merumpuk lelom 2 baru. Pertama Utsman bin Affan, yang kedua Imam Hanafi, Nu'man bin Thabit, pendiri mazhab Hanafi. Nyan digok nyan pi teh ketime semayang sunat tawaf khatam Quran. Dia ke tawaf kahe ya, ke main sunat khatam Quran. Maka kesenangan. Jadi kesenangan Utsman gepegah dunianya oleh macam bi makanan urang yang dia, bi pakaian urang yang telanjang membaca Quran. Dan riwayat menyebutkan bahawa Utsmannya meninggal dengan membaca Quran. Ipoh oleh kaum Khawarij itu. Bahkan darah Utsman kejiprat kenang mushaf. Saking. Maka katanya senang dah semayang, semoga meninggal dengan semayang. Senang katanya silaturahim, meninggal dengan silaturahim. Kita bayangkan tengah dah semayang meninggal. Nyahana bati semayang. Bati ke semayang sampai orang kiamat ni. Karena meninggal itu bukan salah satu yang membatalkan salat. Tekedi tengah dah sujud meninggal dalam semayang. Yang semayang seumum masa kadang. Hana bati. Karena yang batal salat kan berhadas. Ya kan? Berpaling kiblat dan sebagainya. Nah termasuk meninggal bati semayang. Hana bati semayang tapi itu. Setidaknya tanya jid dan berdoa, ya Allah, Nabi ya Allah meninggal dalam keadaan berwudu. Barang kaso yang meninggal sedang berwudu, tidak batal wudunya, itu di mata Allah bernilai mati syahid. Mungkin yang kabat wudu dia, ya wudu lom. Wudu lom. Ditibir ruh dalam tubuh tengah na wudu, betapa bahagia. Kitanya ada na wudu kan, ada tajak bak langkawan nyenau rinang tak kete. Betul? Jika na wudu setan je udah kamar ayu karabayu. Pajan cik long ketempatan hai di pulai kau pulau Musasa tuh Umar kali keberah kesukaan, Utsman kali keberah kesukaan gitu. Ali bin Abi Thalib, sadaqta ya Utsman, benar engkau benar, aku pun punya kesukaan, kecintaan di dunia ini 3 perkara. Jadi dengan curhat pegah lele macam sapo kesukaan nyo obrolan yang manfaat. Lebih taduk saya bingung dia ada pegah haba yang naman faat sehingga haba katanya wajib ke ibadah. Nyo senang bak ibadah. Bernilai ibadah. Sadaqta ya Utsman. Aku pun punya kesukaan di dunia ini 3 macam. Pertama, yaitu memuliakan tamu. Pemulia jami'. Jadi orang menyegejak baru mau Ali bin Abi Thalib laksana raja. Gepemulia jami', gebi makanan, gepemulia segala macam.
memuliakan tamu. Yang kedua yang paling kusukai di dunia ini adalah berperang dengan pedang. Wadarbu bisayf, membunuh musuh dengan pedang. Digemain pedang. Nyam jika gemat pedang lamprang Sayyidina Ali hana tolawan. Beliau punya pedang yang paling disuka namanya Dzulfaqar. Ujungnya dua buah ujung pedang. Masih ada kalau tidak salah pedangnya Ali bin Abi Thalib itu di salah satu museum di Turki, di Istanbul. Pedang Dzulfaqar. Yang ketiga yang paling kusukai di dunia ini adalah puasa di musim panas. Makin gak tuum ke puasanya tenang dan Ali bin Abi Thalib. Karena dengan puasa di musim panas itu terasa berat, terasa hausnya, terasa luar biasanya. Tapi Ali senang. Leh macam galak Ali bin Abi Thalib. Mulia tamu, membunuh musuh dalam perang dengan pedang, dan yaitu puasa di musim panas. Tengah ke pegah-pegah haba Nabi, pegah le macam galak Abu Bakar menancin, Utsman menancin, Utsman menancin. Aduh, tiba-tiba turun malaikat Jibril. Berarti obrolannya gerekam di aras. Terdengar obrolan mereka ke aras. Bantu Jibril, ditanya oleh Rasulullah, ya Jibril, apa acara orangnya apa ya putren ayatnya orang? Kan, lun diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala gara-gara gedengar obrolan gata dengan para sahabat. Allah keperintah bak lun gua kata, geyutanya bak gata ke lun, seandainya aku penduduk bumi, apa yang paling kusukai? Berarti obrolan mereka itu menjadi iri para malaikat. Jadi Nabi ka pegah leh macam galak, Abu Bakar ka pegah leh macam galak, Umar ka pegah, Utsman kali pegah. Lun seandainya lun malaikat jika urang dunia pu yang lun galak lelun katanya hai Rasulullah. Katanya, ya Jibril, seandainya engkau penduduk bumi seperti kami manusia, pu yang drone galak. Gitu oleh Jibril. Seandainya aku menjadi penduduk dunia seperti kalian, aku juga suka 3 perkara. Yang pertama adalah memberi petunjuk kepada orang yang sesat. Menyenang orang sesat, dia abi petunjuk jalan. Kenan pak kedi. Kenyo yang betul, meno yang betul. Yang kedua yang paling kusuka seandainya aku manusia adalah menemani orang-orang yang taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah yaitu membantu orang-orang yang sedang kesusahan, orang-orang butuh. Jadi menyenang orang putunya kebenaran orang yang sesat, kemudian menemani orang ibadah, menolong orang-orang yang kesusahan. Kalaupun manusia yang mengerjakan, sesungguhnya itu adalah pekerjaannya para malaikat. Jadi menyenang orang tanya lagi nyan buat ke, nyan kagak buat malaikat, nyan kalau dia malaikat buat. Abu Bakar pegah kesukaan, malaikat pegah haji. Sehingga dia pegah macam kebalik lah ulangnya. Tiba-tiba kagak terlam, apa lam? Allah getitip salam ke gata, mandu-mandu. Dengan lafaz assalamualaikum. Allah gepegah cip bahwa nalhe perkara apabila na bak hambanya Allah paling cinta ke hambanya. Berarti terlibat Allah dalam pembicaraannya. Jibril gepegahnya galak, Abu Bakarnya galak, Nabinya galak. Allah pun gepegah menyunat le perkaranya bak manusia, Allah paling galak. Yang pun gepegah le Jibril atas amanah Allah. Allah paling cinta kepada hamba yang menggunakan sekuat tenaganya, segenap yang dia mampu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menggunakan seluruh tenaga dan waktunya total untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kepadaku. Jadi menyenang orang yang ubena tenaga, ubena kemampuan gepake mandum-mandum untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang termasuk orang yang dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah harta bah bela ke dia harta, ngan hartanya tarumpuk ridha Allah, tetap surga ngan hartanya. Maka berkaya katanya. Bela belanja, tapi ngan belanja lenya tak rumpuk ridha Allah. Nah perumoh, ngan perumoh ditarik le perumoh dalam surga.
Na anu ngan anu kita terumpuk ridha Allah. Na tenaga, nasu lagi lun bacut dua krek. Lun putebit sulun mandung be mampu untuk merumpuk ridha Allah, menggunakan seguat kemampuan untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyena urang lagi nyan urang paling dicinta oleh Allah. Terutama tengok singa bulan Ramadan. Tak puasa ubena tenaga tak simpan sengaja tak pajuh bu tahu malam nak bek dia tengah bengau sengaja tak membuka tak bersigla nak tadang tarawih. Berarti termasuk orang yang menggunakan sekuat tenaganya untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kepada Allah yang paling cinta bak hamba adalah orang yang menangis, meneteskan air mata, menyesal terhadap dosa-dosa yang dilakukan, dia taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Urang klik ba Allah Subhanahu wa taala gelake ampun dosa, menyesal. Tu orang taubat. Yang ketiga, orang yang punya satu hajat, keinginan yang dia tidak mampu membeli atau memilikinya, tapi dia sabar. Urang sabar terhadap apa yang dia inginkan. Nyo menyenal perkara bak manusianyo sangat kecinta li Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka luar biasa. Salah satu sifat sahabat Mutaco yang mampu katanya memberi makan orang yang lapar. Urang puasa kau urang dia tapi makan makanan. Maka kepada Rasulullah, barang siapa memberi makan orang berbuka puasa, Allah akan berikan kepadanya pahala orang yang puasa itu tanpa mengurangi pahala puasa orang itu. Ni lun buka puasa ngan makanan lejuk le bapak A. Nyan pahala puasa lun mandum gebi ke bapak A, dari bapaknya na pahala ro ke. Ilun pun hana mukurang pahala puasa ro. Maka sabo agenda get bak menasah katanya jati sampurnanya na agenda kita sediakan takjil buka puasa bersama. Maka mudah-mudahan walaupun hana panjang kapati pelu gapo hana panjang ya, mudah-mudahan walaupun hana panjang lu sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat buat diri yang menyampaikan. Intinya pergunakanlah segenap tenaga kita, dengan harta kita raih ridha Allah. Bah kaya kini ngan kaya mangat kata mang surga, bah gasin kini ngan gasin tak sabar tak mang surga, bah bela kini permoh ngan permoh leunya ditarik ke dalam surga, bek gara-gara permoh ditarik ke dalam neraka. Apapun potensi yang kita punya, anak, harta, jabatan, itu semua memudahkan kita jalan menuju surga. Dang-dang luntuk dengan doa selawat lah betul tak ya. Yang mana? Maksudnya? Apa itu? Oh, Abu Dzar ya. Nya memang agak aneh bacut. Nyan sumbernya luncok dalam kitab Nasaihul Ibad halaman 17. Dalam hadis yang lain yang kita lain disebutkan naci sahabat tiro yaitu Abu Dzar, orang yang paling gafin dan rasa baik. Kita nyang Rasulullah, lon hanan tanya enggak? Abu Bakar ketanya, Umar ketanya, Uthman ketanya, Ali dah. Buatnya tanya Rasulullah. Karena keinginan nyo agak aneh baca Abu Dzar. Oh, muka menan tak pegah Abu Dzar lon tanya. Apa yang paling galak gata dalam dunia nyo Abu Dzar? Abu Dzar termasuk satu di antara 70 sahabat Nabi yang masuk surga langsung tanpa hisab. Man pe galak ni kata dunia. Lon Rasulullah paling galak lon sakit. Pakam karena dengan sakitnya gugur dosa. Ilo ada lagi bersakit tapi kepada Abu Dzar. Punya sakit ke pampun dosa. Aneh orangnya. Sakit pampun dosa. Oh betul itu. Mampu yang kedua Abu Dzar, lon paling galak kepada Abu Dzar. Yang kedua iaitu dia. Takkan galak dia dengan dia bercahaya hati. Orang dia bercahaya hati. Tolong Allah. Yang kelima Rasulullah lon paling galak ke mati. Takkan galak ke mati? Mati merupakan Tuhan galak. Merupakan dengan podonya Tuhan tenang. Maka aneh Abu Dzar. Hana getanya ngetawarkan diri untuk itanya. Nyo kesukaan Abu Dzar. Nyo agak ekstrim macamnya bahasa nyo kesukaan. Galak ke sakit, karena sakit nyo ke pampun dosa, tekedihan dosa ke pe pangkat. Galak ke dia karena dengan dia nyo bercahaya hati, han seput hati. Galak ke mati karena matinya merumpok dengan Allah Subhanahu wa taala. Cukup ya. Kasih dah apa tu? Kafir. Langsung doa. Okey, baik. Kapoti peluang bejula-jula tak.
bawa yang lain. Baik, ini saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat kepada dia menyampaikan. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa 'adika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun halimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana saghira wa li jaddina wa li jaddatina wa li ustadzina wa li masyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'indal maut maghfiratan ba'dal maut. Allahumma ij'al khaira ayyamina yawma nalqaka wa anta radin 'anna wa akhtim bis salihati a'malana wa tawaffana muslimina wa alhiqna bis salihin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma arzuqna rizqan jadida wa tijaratan lan tabura wa sa'yan mashkura wa hajjan mabrura wa malan kathira wa amalan mutaqabbala wa qalban khashi'a wa khairan kathira wa syarran ba'ida wa waladan wa zawjatan salihah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aslih ahwalana wa auladana wa azwajana wa ikhwanana wa ahlina wa jiranana waj'alna wa iyyahum min ahli at-ta'ati wal 'ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli al-ma'siyati was-su'i wal jahli wad-dhair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma dafa'na al-bala Allahumma dafa'na al-bala wal ghala wal fahsya waz zina wat ta'un wal munkar wa syufal mukhtalifata wasyada'ida wal mihana ma zaharaha minha wa ma batan min baladina wa qaryatina Indonesia hadza khassa fi sa'il buldan muslimin amma innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna du'aana innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu wa sallam ala khairi khalqi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.
warahmatullahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidina amin. Amin ya rabbal alamin. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.